Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karda Lutfi dari Universitas Ahmad Dahlan jurusan Ilmu Komunikasi kelas Kemuhammadiyahan F dengan NIM 1930313. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Muhammadiyah dan juga cita-cita serta pergerakan Muhammadiyah dari dulu hingga kini. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seseorang yang bernama Muhammad Darwis atau yang dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Landasan berdirinya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah di antara kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung." Muhammadiyah adalah pembaharuan pemurnian Islam demi kemaslahatan umat. Di tengah kemuraman kolonialisme Belanda, pemikiran Islam modern memberikan Ahmad Dahlan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi umat Islam Indonesia. Dari sinilah Ahmad Dahlan membangun gerakan Muhammadiyah yang dibagi menjadi 4 bidang, yaitu tablik, sekolah, pusat kesejahteraan umat, dan pustaka. Bagian tablik, Badan Penyuluhan Perkawinan, pun segera berdiri. Tahun 1933 berdiri 244 sekolah Muhammadiyah. Bidang sosial telah ada 7 rumah sakit tersebar di Jawa. Bagian pustaka ada penerbitan majalah Suara Muhammadiyah serta artikel dan buku karya Ahmad Fahrudin. Kini 4 bidang telah berkembang menjadi 16 bidang. Pada pergerakan Muhammadiyah masa kini, cita-cita Muhammadiyah masih sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari 18 November tahun 1912 sampai dengan sekarang, Muhammadiyah sudah berkomitmen untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia. Terbukti pada masa awal Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah sudah mendahului organisasi Islam lain untuk melakukan gerakan pembaharuan, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan kesetaraan gender. Konsistensi pendiri Muhammadiyah dalam menjalankan perjuangan memajukan bangsa Indonesia dapat dirasakan secara mutlak setelah adanya pengakuan pemerintah yang secara jelas dituangkan dalam keputusan Presiden yang terdata dan juga tercatat. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dengan jiwa ajaran Islam dan dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau disebut dengan Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, 38 tahun Ahmad Dahlan wafat, dan 49 tahun Muhammadiyah berkontribusi untuk bangsa, pada akhirnya peran Muhammadiyah diakui oleh negara setelah ditetapkannya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan. Ini menjadi spirit besar bagi Persyarikatan Muhammadiyah untuk terus bergerak maju lebih giat lagi. Oleh karena itu, saat ini Muhammadiyah telah tercatat memiliki 4.623 TK, 1.772 SD, 1.143 SMA, 67 pondok pesantren, 172 perguruan tinggi, 457 rumah sakit, 318 panti asuhan, 54 panti jompo, 82 rehabilitas cacat, 71 SLB, 6.100
masjid, 5.080 musola, dan juga 20 juta meter persegi tanah. Data ini sebagai bukti nyata perjuangan atau kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit atau amal usaha sejenis yang dalam pelayanannya tidak membedakan antara satu agama dengan agama lainnya. Semua mendapatkan pelayanan yang sama baiknya. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan SMA, SMP, SD, TK, dan amal usaha sejenis. Dalam proses penyelenggaraannya, Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan pelayanan masyarakat tanpa memandang status sosial. Bahkan Muhammadiyah juga memberikan ruang kepada mahasiswa warga negara asing untuk mengenyam pendidikan di amal usaha pendidikan milik Muhammadiyah. Begitupun konsistensi Muhammadiyah mengimplementasikan pelayanannya pada amal usaha lainnya. Secara religiusitas, Muhammadiyah memancarkan cahaya amal jariah. Secara intelektualitas, Muhammadiyah memancarkan cahaya kecerdasan. Secara humanitas, Muhammadiyah memancarkan cahaya kepedulian sosial. Semua itu demi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Harapan saya untuk Muhammadiyah yaitu saya berharap Muhammadiyah dapat terus konsisten melakukan gerakan-gerakan tajdid atau pembaharuan serta membawa umat menjadi lebih cerdas, modern, dan juga maju. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah Muhammadiyah, cita-cita, dan juga pergerakan Muhammadiyah dari dulu hingga kini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.